masuk di dalam peraturan, diatur di dalam peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 bicara tentang RPJMN, dan itu di dalamnya itu ada moderasi beragama. Sosialisasikan pada stakeholder yang terkait. Nah, nanti setelah termasuk ini kami juga kalau memang ada keinginan dari pemerintah kabupaten menghendaki moderasi beragama itu apa, kami juga siap karena memang kami di dalam RPJMN-nya itu kan tidak hanya Kementerian Agama, tapi seluruh warga negara Indonesia, dan ini kita tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Radio Kota Santri, RKS TV Kabupaten Pekalongan, dan pokoknya seluruh warga Kota Santri. Dan hari ini senang banget kita akhirnya bisa ketemu sama Kemenak Kabupaten Pekalongan ya, dan sudah hadir Bapak Kepala Kemenak kita. Apa kabar Pak, sekarang sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, aman, terkendali. Meskipun kondisi sekarang seperti ini ya, cuaca nggak menentu. Kemarin ekstrim, sempat ekstrim, tapi Kemenak aman ya? Aman, alhamdulillah, tidak ada apa namanya terdampak puting ya, puting beliung. Hanya satu itu MI yang ada di wilayah itu mana? Karanganyar, Sulam Taufik itu yang kena. Oke. Dan mudah-mudahan semuanya kembali lagi pulih, meskipun kemarin sempat ada bencana ya di Kabupaten Pekalongan. Dan kebersamaan kita bersama Kemenang Kabupaten Pekalongan ini nanti akan berlanjut apa saja sih setiap informasi yang bisa kita sharing ke masyarakat, baik ini mengenai aturan, regulasi ataupun kebijakan yang ada ya Pak ya, yang nantinya mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi. Kita siap membagikan untuk warga Kota Santri semua. Dan hari ini sengaja nih ya Pak ya, kita bakal ngomongin mengenai moderasi beragama. Nah, sebelum kita tahu sebenarnya moderasi beragama itu apa, Pak Soekarno bisa nih sampaikan dulu apa sih sebenarnya moderasi beragama. Kalau kita melihat warga Kabupaten Pekalongan ini kan sangat beragam ya, sukunya beragam, agamanya beragam, terus juga adat istiadatnya juga macam-macam. Nah, seperti apa supaya keberagaman ini tidak hanya memicu gesekan antar umat beragama ataupun antar suku? Mungkin bisa disampaikan dulu Pak, seperti apa? Ya, oke. Terkait dengan moderasi beragama, sesungguhnya moderasi beragama ini masuk dalam RPJMN pemerintah 2020-2024. Kita ketahui sesungguhnya moderasi beragama ini masuk di dalam peraturan, diatur di dalam peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 bicara tentang RPJMN, dan itu di dalamnya itu ada moderasi beragama. Tadi sudah disampaikan, moderasi beragama itu sesungguhnya latar belakangnya apa sih? Ya karena keberagaman bangsa Indonesia umumnya khususnya di Kabupaten Pekalongan, Indonesia itu kan negara majemuk. Indonesia itu negara Pancasila yang melindungi keberagaman yang ada. Nah, kalau kita lihat pulonya di Indonesia itu kan lebih dari 17.000, tepatnya ada 17.504 pulau. Kalau dilihat dari agama dan kepercayaan itu lebih dari 250-an. Yang kalau kita lihat agamanya ya resmi sih 6, cuma kepercayaannya kan yang banyak. Kalau kita lihat suku bangsanya itu ada 1.340 suku bangsa. Sedangkan kalau kita lihat bahasanya saja itu ada 546. Nah, melihat dari kondisi yang majemuk seperti ini, saya pikir perlu kita itu menyadarkan, perlu kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa dari sudut pandang agama sesungguhnya keragaman itu adalah anugerah dan kehendak Tuhan.
Kalau kita yang agamanya Islam, kita lihat di dalam Al-Quran itu surat Al-Hujurat ayat 13, itu kan bunyinya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum dan seterusnya, yang intinya mengatur tentang keberagaman. Kemudian yang perlu kita tandaskan terkait dengan keberagaman ini terkait dengan tantangan kehidupan keagamaan saat ini. Paling tidak yang melatar belakangi kaitannya moderasi beragama, kita lihat bahwa saat ini ada tantangan pertama menguatnya pandangan, sikap, kemudian perilaku keagamaan yang eksklusif, yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Kelompok saya adalah yang paling benar, yang lainnya salah. Kelompok yang lain itu ya katakanlah dia itu tidak benar, atau bahkan mengatakan dia itu kafir, saya yang Islam kan itu. Kemudian yang kedua, ternyata tingginya angka kekerasan bermotif agama ini disebabkan pandangan, kemudian disebabkan oleh sikap, disebabkan cara pandang beragama yang eksklusif. Karena dia merasa benar, maka agama yang lain itu dianggap salah. Salah itu kan apalagi ya kelompok-kelompok mengatakan kalau ini tidak, ini dianggap bid'ah, kalau ini tidak kelompoknya tidak sejalan dan wajib diperangi, itu luar biasa. Sedangkan untuk yang ketiga, tantangan kita kenapa ada moderasi beragama itu karena berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Ngakunya intinya itu Islamnya ditonjolkan, NKRI-nya dinomorduakan atau bahkan tidak ada semangat untuk hubul waton minal iman. Nah, tantangan-tantangan ini akhirnya muncullah yang namanya moderasi beragama. Kalau dilihat ke situ ya, sebenarnya untuk konsep moderasi beragama kita ini seperti apa supaya masyarakat ini lebih tahu, Pak Karno? Gini, sesungguhnya batasan moderasi beragama itu gini, cara pandang, sikap, praktek beragama yang tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Saya garis bawah ya, yang tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Sesuai porsi ya Pak ya. Nah, pengenalan agama yang berlebihan apa? Menyebabkan seseorang itu mudah menyalahkan. Kalau itu berlebihan mudah mengkafirkan, atau kalau itu berlebihan mudah membid'ahkan kelompok lain atau orang lain. Makanya pengamalan agama yang melampaui batas ini dapat menyebabkan orang ini akan menyepelekan ajaran agama dan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan sesuai dengan ya kehendaknya atau sesuai dengan pengetahuannya, sehingga pengamalan agamanya itu berlebihan. Makanya cara pandang, cara sikap, cara pengamalan beragama yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kan cara pandang seperti itu. Apalagi radikal ya. Apalagi radikal. Itu kalau saya bahasanya guyonan sering saya sampaikan, Imam Syafi'i itu bagus, Imam Malik itu bagus, Imam Hambali bagus. Kalau Imam Saputra maka urusannya dengan bom kan. Iya. Pak, karena kalau untuk itu tadi konsep moderasi beragama. Kalau moderasi agama sendiri seperti apa? Begini, di masyarakat itu orang mengatakan, loh kok moderasi agama? Sesungguhnya bukan moderasi agama, moderasi beragama. Moderasi beragama beda dengan moderasi agama. Agama itu tidak perlu dimoderasikan, karena agama itu sudah mengajarkan prinsip-prinsip moderasi. Jadi bukan agamanya yang harus dimoderasi, tetapi cara pandang, sikap umat yang beragama dalam memahami menjalankan agamanya. Nah, tidak ada agama yang mengajarkan ekstremisme. Islam tidak mengajarkan demikian, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha enggak. Tapi tidak sedikit orang yang memahami dan menjalankan ajaran agama itu yang ekstrim. Jadi kaitannya dengan moderasi beragama itu bukan moderasi agama. Dan orang mengatakan kalau orang moderasi beragama itu sama dengan pendangkalan akidah atau pendangkalan kaitannya dengan keimanannya. Bukan, karena ini terkait dengan cara pandang. Justru orang yang moderat adalah orang yang karena agamanya sudah tahu, sudah kuat, sehingga dia itu tidak mudah menyalahkan, mengkafirkan orang lain.
Intinya dengan demikian kita nih yang majemuk ini bisa ya tahu proporsi kita, batasan kita dalam beragama itu seperti apa. Toleransi juga tetap dipupuk ya, terus digiatkan, tapi tidak sampai intinya menimbulkan atau memicu gesekan ataupun bahkan bentrok ya Pak ya. Kalau saya mengatakan moderasi beragama itu syarat untuk toleransi dan rukun. Artinya kalau orang itu sudah rukun, orang itu sudah toleransi, maka terjadi yang namanya moderasi di dalam beragamanya. Berarti implementasinya itu sudah dijalankan. Ini loh, ada orang mengatakan sesungguhnya di moderasi itu ada kata-kata apa sih, ada sikap apa sih, minimal itu ada 9 hal yang ada di dalam moderasi beragama. Satu terkait dengan kemanusiaan. Pasti orang yang moderat itu ya kemanusiaannya tinggi, sosialnya tinggi. 2 kaitannya dengan kemaslahatan umat. Atau kemaslahatan umum. Ini di dalam moderasi pasti ada. Kita nggak mudah menyalahkan orang, mengkafirkan orang. Kemudian adil. Orang yang moderat itu pasti adil. Kemudian ada sikap yang namanya berimbang. Berimbang itu kan timbangan itu kan tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, alias itu sejajar. Kemudian taat konstitusi. Orang yang moderasi beragama itu pasti dia itu taat konstitusinya. Karena apa? Dia paham hukum yang ada itu seperti apa, kita bersikap seperti apa. Kemudian komitmen kebangsaannya tidak diragukan, toleransinya luar biasa, anti kekerasan jelas. Orang yang moderat itu, yang moderasi beragama itu pasti orangnya tidak mudah untuk melaksanakan kekerasan. Dan yang terakhir adalah penghormatan kepada tradisi, itu moderat. Di Kabupaten Pekalongan saya lihat setiap Sawalan itu kan ada apa itu namanya, di Linggo Asri ada gunungan itu kan. Nah kita itu bukan dikatakan kita sering membintang di atas itu kan kaitannya dengan agama, kan kaitannya dengan adat. Silakan adat itu kan di Jawa kita kenal dengan mitoni, nyadran, mupati dan seterusnya. Jadi kita membedakan itu adalah amalan agama dengan itu amalan kaitannya dengan adat istiadat. Pak, kalau di Kemenang Kabupaten Pekalongan ini upaya untuk lebih menggaungkan lagi ke masyarakat, ini yang sudah dilakukan untuk ini kemana saja Pak? Moderasi? Iya. Ini karena kita itu kan instansi vertikal. Sesungguhnya instansi vertikal ini ada kebijakan yang terkait dengan strategi bagaimana melaksanakan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat terkait dengan moderasi beragama. Sesungguhnya diawali kalau di Kementerian Agama itu mulai dari Islamnya, mulai dari pusat itu pejabat-pejabatnya Islam 1, 2, 3, kemudian sampai dengan pengawasnya, jabatan pengawas maksudnya kasih Kasubag, terus pada akhirnya itu tenaga penggeraknya itu penyuluh, kemudian penghulu, baik penyuluhnya itu PNS non PNS, kemudian kaitannya kepala madrasah sampai dengan ASN non ASN-nya itu mendapatkan sosialisasi diawali dengan TOT. Seperti sekarang ini baru ada diklat terkait moderasi beragama khusus bagi penggeraknya. Jadi nanti setelah itu selesai didiklat, dinyatakan lulus karena ada tesnya, pretest dan post-test, baru nanti dia itu mensosialisasikan pada stakeholder yang terkait. Nah, nanti setelah termasuk ini kami juga kalau memang ada keinginan dari pemerintah kabupaten mengendaki moderasi beragama itu apa, kami juga siap karena memang kami di dalam RPJMN-nya itu kan tidak hanya Kementerian Agama, tapi seluruh warga negara Indonesia, dan ini kita tidak boleh pandang bulu. Insya Allah untuk 2022 ini kita selesaikan yang di instansi Kementerian Agama internal. Nanti 2023 kita sudah masuk ke instansi lain. 2024 itu nanti tambah lagi kaitannya dengan betul-betul. Gitu ya. Iya. Itu nanti disentuh semuanya. Semuanya akan tersentuh terkait dengan moderasi beragama. Kalau tolak ukurnya seperti apa Pak Karno? Kalau kita melihat tolak ukur kita dalam ini menerapkan moderasi beragama ini. Sesungguhnya tolak ukurnya itu ada 4 terkait dengan indikator nilai yang ada di di moderasi beragama. 1 terkait dengan komitmen kebangsaan. Orang yang moderat di dalam beragama itu mestinya komitmen kebangsaannya harus tinggi.
dia hubul waton minal iman, bagaimana dia itu kaitannya dengan bernegara, berbangsa, itu nomor satu. Yang kedua, dia itu akan toleran. Pasti kalau orang yang moderat itu akan toleran, karena dia itu memahami betul bahwa di dalam beragama tidak boleh menyalahkan ke sana ke sini, termasuk tidak boleh ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan kita tengah-tengah di dalam pengamalan agama. Yang ketiga, itu anti kekerasan. Orang yang moderat di dalam beragamanya pasti tidak melakukan yang namanya kekerasan. Makanya kan di dalam agama Islam sendiri kan, ya amalmu ya amalmu, amalku ya amalku. Kalau dalam bahasa kan lana amaluna walakum amalukum. Atau di dalam bahasa yang sering ngetren itu kan lakum dinukum waliyadin. Kan gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir itu adaptif terhadap kebudayaan lokal. Orang-orang yang moderat insya Allah itu bisa menghormati adanya kebudayaan yang ada. Termasuk tadi sudah disampaikan di Kabupaten Pekalongan itu kan budaya banyak sekali kan itu kan. Ya makanya ini bagaimana kita sentuh sehingga moderasi beragama ini betul-betul nanti berhasil di dalam programnya dan pelaksanaan. Kalau untuk ini menumbuhkan kedinamisan dalam moderasi beragama itu berarti apa yang perlu kita sentuh dulu, Pak? Saya pikir untuk yang kita sentuh dulu itu para penggeraknya, dalam hal ini tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya kita kan punya. Misal FKUB. FKUB itu kan kita punya Forum Kerukunan Umat Beragama. Sudah kita bentuk dan itu sudah disampaikan terkait dengan moderasi beragama. Kalau ini sudah tersentuh, otomatis kan semua agama yang ada di Kabupaten Pekalongan ini kan mendapatkan sosialisasi pemahaman terkait moderasi beragama lewat agama masing-masing. Karena moderasi beragama kan tidak hanya Islam saja, itu kan moderasi beragama kan agama masing-masing. Dari sana nanti kita menyentuh ke instansi yang kaitannya di Kementerian Agama, baru nanti kaitannya dengan masyarakat umum, instansi-instansi yang di luar Kementerian Agama. Oke, dalam artian berarti kalau menjadi moderat itu bukan berarti kita ini ya Pak, cenderung menjadi lemah gitu ya Pak ya, tapi justru memperkuat ya, baik ini Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun hal-hal yang lain. Kalau himbauannya ke masyarakat seperti apa Pak, supaya kita itu menerapkan moderasi dalam beragama ini? Kalau saya himbauannya kepada masyarakat, kita kaitannya dengan akidah, kita junjung tinggi. Yang Islam, kita akidah Islam harus diperkuat. Yang Katolik, yang Buddha silahkan, yang Hindu dan seterusnya. Tetapi moderasi beragama kan tidak mencampur adukan akidahnya. Yang perlu adalah kaitannya dengan penghormatan agama lain. Nah justru yang namanya moderasi beragama ini adalah mengamalkan ajaran agama masing-masing itu tidak secara ekstrim, tengah, sehingga diharapkan nanti masyarakat ini kalau sudah memahami agamanya secara utuh, bahasanya itu kafah, kemudian dia itu menghormati agama lain, ya insya Allah tidak mudah untuk terpancing isu-isu, terpancing situasi, kondisi yang akhirnya disharmonisasi internal maupun antar agama. Internal itu luar biasa loh, di dalam Islam itu kan kelompok-kelompok itu kan banyak sekali. Kemudian kalau agama lain itu sekte-sekte juga luar biasa. Nah makanya setelah moderasi beragama ini nanti kalau disosialisasikan, saya pikir nanti endingnya adalah bagaimana kaitannya dengan pemahaman agama dan pengamalannya ini. Oke, intinya kita sebagai masyarakat berarti harus ini ya, lebih aware dengan lingkungan sekitar, baik ini berkaitan dengan agama, suku, ras, bahasa, adat istiadat ya, yang itu semua bisa kita terapkan dan bisa menjadi salah satu kekuatan untuk NKRI ya. Betul. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, saya mengharapkan Kabupaten Pekalongan ini kan kabupaten yang termasuk kondusif, tidak ada konflik yang ada. Kalau persoalan dalam beragama itu ya ada, cuma ya sebatas masih wajar dan sering kita selesaikan dan itu alhamdulillah selesai. Nah, maka harapan kami dari masyarakat tidak mudah terpancing isu-isu yang ada, tabayun segera itu kaitannya dengan koordinasi dengan masing-masing agamanya. Dan kalau saya dari Kementerian Agama, harapan kami ya
RKS ini wadah kami nanti pada saatnya menyampaikan informasi karena begitu banyaknya pertanyaan masyarakat, khususnya saat ini kan haji. Gimana berangkat tahun 2023, masa tunggunya kapan, kalau haji itu bayarnya berapa, pada dana abadi umat itu seperti apa, manajemen haji itu seperti apa. Ya insya Allah nanti kita siap untuk mendatangkan narasumber, termasuk nanti sesuai dengan seksi-seksi yang ada di Kementerian Agama. Nikah juga ada, madrasah juga ada, bosnya itu berapa Pak, bantuan operasional sekolah BUP itu berapa untuk RA, itu kan ada. Jadi semuanya biar gamblang masyarakat, ini ya terbuka tahu semua ya Pak ya dengan kondisi yang ada sekarang. Nah untuk episode pertama dengan Kemenak Kabupaten Pekalongan mungkin ini ya kita cukupkan, tapi jangan kemana-mana, kita masih banyak informasi lain dan tunggu kebersamaan RKS bareng Kemenak dengan informasi-informasi ataupun kebijakan baru atau informasi terupdate dari Kemenak ini bakal kita share setiap saat untuk mitra RKS di rumah ataupun teman-teman yang mengakses video kita di RKS TV. Baik, Pak Karno, terima kasih kehadirannya di sini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama saja, tapi akan berlangsung ya. Kita menyampaikan informasi ke masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat bisa kita aplikasikan di sini. Baik, itu dia bincang-bincang kita bersama Kemenak Kabupaten Pekalongan. Saya Teddy beserta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.